Masa tua terjamin inilah perbandingan jatah uang pensiunan yang ditransfer oleh PT Taspen untuk DPR dan untuk PNS. Lantas kira-kira manakah yang lebih cuan? Berikut informasi selengkapnya. Dana pensiun seumur hidup merupakan impian banyak orang. Beberapa pihak yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut adalah mantan anggota DPR dan DPD serta PNS. Kebijakan yang memuat tentang uang pensiun anggota DPR dan DPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Adapun pihak yang bertugas untuk menyalurkan dana pensiun dan tabungan hari tua atau THT anggota DPR dan DPD adalah PT Taspen Persero. Besaran nominal THT yang diberikan kepada 556 anggota DPR RI sebanyak 6,2 miliar lebih. Kemudian untuk anggota DPD RI yang beranggotakan 116 orang sebanyak 1,3 miliar lebih. Adapun dana THT tiap anggota DPR dan DPD hanya satu kali mendapatkannya. Sedangkan untuk uang pensiun diberikan dalam tiap bulannya tergantung lama masa jabatannya. Berikut ini rincian uang pensiun untuk anggota DPR. DPR 1 periode 3,2 juta rupiah, sedangkan untuk uang THT-nya sekitar 15 juta rupiah. Adapun sesuai dengan Surat Menteri Keuangan pada tahun 2016 dan Surat Edaran Sekjen DPR RI pada tahun 2010, besaran uang pensiun anggota DPR adalah 60% dari gaji pokok. Kemudian mereka juga mendapatkan tunjangan hari tua atau THT yang dibayarkan sekali sebesar 15 juta rupiah. Di bawah ini nilai besaran uang pensiunan anggota DPR. Oke, tunggu sebentar, kita akan cek dulu. Ketua DPR 3,02 juta atau 60% dari gajinya, yaitu sebesar 5,04 juta per bulan. Wakil Ketua DPR 2,77 juta atau 60% dari gaji pokok sebesar 4,62 juta per bulan. Anggota DPR yang tidak merangkap jabatan 2,52 juta atau 60% dari gaji pokok, yaitu 4,2 juta per bulan. Uang pensiun tersebut dicairkan per bulan sampai yang bersangkutan meninggal, kecuali jika ada istri, maka uang tersebut dilanjutkan ke istrinya. Nah, kebijakan yang mengatur nominal gaji pensiunan PNS yakni PP nomor 18 tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok, pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya. Gaji pensiunan PNS dikelola dan disalurkan oleh PT Taspen dan disalurkan ke para pensiunan lewat jaringan Taspen hingga kantor pos. Nah, adapun gaji pensiunan PNS 2024 setelah naik 12% di tahun 2024 ini mengalami peningkatan ya. Untuk golongan 1 memiliki nilai terendah 1.748.096, sedangkan untuk 1A bisa mencapai 1.962.128, 1B bisa mencapai 2.077.264, 1C bisa mencapai 2.165.184, dan 1D bisa mencapai 2.256.688. Sedangkan untuk golongan 2 memiliki nilai terendah 1,7 juta juga. Dengan nominal tertinggi 2A bisa mencapai 2,8 juta, 2B bisa mencapai 2,9 juta, 2C bisa mencapai 3 jutaan, dan golongan 2D bisa mencapai 3,2 juta.
Sedangkan untuk golongan 3 memiliki nilai terendah 1,7. Dengan tertingginya 3A bisa mencapai 3.558.576, 3B bisa mencapai 3.709.104, 3C bisa mencapai 3.866.016, dan 3D bisa mencapai 4.029.536. Sedangkan untuk golongan 4, 4A, untuk golongan 4 memiliki nilai terendah 1.748.096. Sedangkan untuk 4A bisa mencapai 4.200.000, 4B bisa mencapai 4.377.744, 4C bisa mencapai 4.562.880, 4D bisa mencapai 4.755.856, dan 4E bisa mencapai 4.957.008. Itu ya. Kemudian, jadi kalau kita lihat berdasarkan perbedaan tadi, kalau ketua DPR-nya bisa mencapai 3,02 juta, ya, sementara kalau golongan 4E itu bisa mencapai 4,9 juta ya. Sedangkan wakil ketua DPR mendapatkan 2,77 juta. Nah, kemudian anggota DPR yang tidak merangkap jabatan 2,52 juta. Jadi kalau kita lihat dari jabatan tertinggi, pensiunan ini masih untung ya. Kalau ketua DPR-nya cuma 3 juta, kalau golongan 4E bisa mencapai 4,9 juta rupiah. Tetapi kalau kita lihat untuk DPR tentu memiliki masa jabatan yang berbeda dengan pensiunan PNS. Ada DPR yang hanya menjabat 1 periode gitu ya, 5 tahun ya misalnya. Nah, sementara pensiunan PNS itu menjabat berpuluh-puluh tahun. Nah, pertanyaannya apakah setimpal DPR yang ketua DPR mendapatkan 3,02 juta hanya untuk satu atau berapa kali periode, sementara untuk pensiunan yang berpuluh-puluh tahun mendapatkan ya paling tinggi 4E 4,9 juta untuk gaji pokoknya. Sementara untuk golongan-golongan lain ada juga yang 3 jutaan ya. Jadi beberapa waktu lalu itu pernah juga terjadi dilema ya. Masa anggota DPR hanya menjabatannya lebih sebentar mendapatkan pensiun ya. Tapi pensiunan PNS yang sudah lama menjabat juga dapat pensiun. Jadi ada kontroversi di sana, ada yang setuju dan ada yang tidak.